Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الشباب في هذه الجلسة الطيبة. الحمد لله بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي في هذا المكان لأجل أن نتعلم العلم، وهذا العلم حقيقة علم جليل، به يعني نعرف العلوم الشرعية، ألا وهو علم اللغة العربية. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan syarah kita, pembahasan kita dengan kitab Syarah Al-Jurmiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk pada bab niyabatu hadfin nuni 'anil fathati. Niyabatu hadfin nuni 'anil fathati. Hadfun nun, pengganti daripada fathah. Ini tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadfun nun, pengganti dari fathah. Baik, apa maksud tema kita pada malam hari ini? Dan di mana penggunaan hadfun nun ini? Apakah hadfun nun ini boleh pada isim, atau boleh pada huruf, atau hanya pada fiil saja, terkhusus fiil mudhari'? Maka inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut online, ikut belajar via online. Alhamdulillah, kita akan masuk pembahasan kita, yakni niyabatu hadfin nuni 'anil fathati. Baik. Manil qari? Siapa? Tafadhal, iqra. Baik. Bithabat. Baik, hasbuka. Baik. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita jumpai perkataan yang mengatakan, perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Adapun hadfun nun, wa ma makna hadfun nun ya syabab? Apa makna dari hadfun nun? Menghilangkan nun. Maka nun ini atau hadfun nun ini fayakunu alamatan lin nasbi, menjadi tanda bagi nasab. Bagi apa? Nasab. Yang kita ketahui asal dari nasab adalah apa? Fathah. Asal dari nasab adalah fathah. Namun di sini kita jumpai sesuatu yang berbeda dari asalnya, yang ia merupakan tanda nasab namun ditandai dengan hadfun nun, dihilangkannya nun. Baik, kemudian al-muallif mengatakan fil af'alil khamsati. Kejadian hadfun nun ini, yang dimana hadfun nun ini menjadi tanda bagi nasab, terjadi pada apa? Terjadi atau berlaku pada af'alul khamsah. Berlaku pada af'alul khamsah.
Telah kita ketahui af'alul khamsah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik. Allati raf'uha bi thabatin nun, yang dimana rafa' dari af'alul khamsah tersebut dengan apa? Thabatin nun. Apa makna thabatin nun? Dengan menetapkan nun. Ketika af'alul khamsah ini rafa', maka nun di situ dihilangkan apa tidak? Tidak. Tidak boleh dihilangkan. Dikarenakan i'rab dari af'alul khamsah dalam keadaan rafa' apa? Subutun nun. Tetapnya nun. Namun ketika dalam keadaan nasab, inilah yang akan kita bahas, yaitu dengan apa? Dengan hadfun nun, menghilangkan nun. Paham toh? Baik. Kemudian, wasil. Basitah, Nah. Tunsabu bihadfi misaluhu takun dan hadza wa nafs wa istiqbalin. Istiqbalin. Taib, hasbuka. Barakallah. Kemudian di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, syarih mengatakan, siapa syarihnya? Pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan basitatun hadhihi. Ya, sederhananya kata beliau rahimahullah ta'ala, al-af'alul khamsatu hiya, af'alul khamsah itu apa saja af'alul khamsah? Beliau sebutkan di sini. Af'alul khamsah yakni yaf'aluna. Ini yang masuk af'alul khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, dan apa? Satu lagi, taf'alina. Taf'alina. Nah, ini perlu untuk diingat dan dihafalkan agar tidak salah. Yang pertama, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, satu lagi, taf'alina. Baik, ini yang masuk dalam kategori af'alul khamsah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, asy-syarih mengatakan sabaqa lana annaha turfa'u bi thubutin nun. Telah kita bahas dan telah kita ketahui pula kata beliau bahwasannya af'alul khamsah ini dirafa'kan dengan thubutun nun. Apa thubutun nun? Tetapnya nun. Jadi nun di situ tidak berubah. Tetap ketika antum mengatakan yaf'aluna, nunnya tidak berubah. Baik, yaf'aluna. Baik, kita bahas sedikit. Apa kata yaf'aluna? Nah, ini masuk kategori apa? Af'alul khamsah. Yaf'aluna. Baik. Bagian dari af'alul khamsah. Nah, kemudian fokus kita ketika yaf'aluna, af'alul khamsah ini marfu, dirofakkan. Ia dirofakkan dengan apa? Dengan apa Pak Haji? Tubutun. Dengan tetapnya. Ketika antum mengatakan yaf'aluna dan di sini masih ada nun, maka yaf'aluna ini sudah bisa dipastikan dia mansub atau marfu. Marfu. Dia rafa. Dari mana antum tahu dia rafa? Adanya nun. Paham tuh? Inilah perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwasanya af'alul khamsah ini dia dirafa'kan. Raf'uha bi thubutin nun. Rafa'nya dengan thubutun nun. Nun jadi tidak hilang. Ketika misalnya antum mengatakan kataba yaktubu,
antum masukkan dalam kategori af'alul khamsah, maka menjadi yaktubuna. Paham tak? Dan yaktubuna ini adalah marfu atau majrur? Marfu. Mumtaz. Dia adalah marfu. Dari mana antum tahu marfu? Bi thubutin nun. Sekali lagi dia marfu karena nun di sini tetap. Bagaimanapun dia di otak-atik. Misal antum buat satu kalimat mengikuti rumus dari af'alul khamsah ini. Wazan af'alul khamsah. Misalnya yaktubuna. Baik, ketika antum mengatakan yaktubuna, antum dapatkan nun di sini, maka sudah dipastikan ya af'alul khamsah ini adalah marfu. Maka dia pasti di sini adalah marfu. Rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya adalah dengan raf'uha dengan apa? Bi thubutin nun. Tanda rofaknya dengan thubutin. Paham tak? Namun kita tidak bahas lagi tanda rofak di sini. Yang akan kita bahas pada tema kita malam hari ini adalah tanda nasab. Yaitu dengan apa? Hadfun nun. Maka tanda nasabnya yang tanda rofaknya adalah thubutun nun. Nun di situ tetap. Namun pada tanda nasab nun ini dihilangkan. Sehingga yaf'aluna pada tanda nasab menjadi yaf'alu. Paham tak? Allah yabarik fika. Baik. Kita bahas. Kemudian ikhwani fiddin, selanjutnya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sabaqa lana annaha turfa'u bi thubutin nun. Telah kita jelaskan kalimat beliau ini. Selanjutnya beliau mengatakan tunsabu bi hadfin nun. Dan af'alul khamsah ini dia dinasabkan dengan hadfun nun. Telah kita sebutkan juga tadi di papan tulis hadfun nun dengan dihilangkannya apa? Nun tadi. Mithaluhu, contohnya, ini contoh yang dipaparkan oleh beliau. Taqulu, engkau mengatakan lan yaf'ala. Lan yaf'ala. Baik. Lan hada apa? Harfu nafyin. Hada harfu nafyin. Wa nasbin. Wa istiqbalin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Contoh ketika antum mengatakan lan yaf'ala misalnya. Lan yaf'ala. Di sini makna untuk dua apa jama' lan yaf'ala dua. Diambil dari apa? Yaf'alani. Baik. Dan beliau rahimahullahu ta'ala kata beliau tadi tunsabu bihadfin nun. Kita kembali. Ya, Papa. Perhatikan. Tadi telah kita ketahui dia dirofakkan dengan tetapnya nun. Selanjutnya kita bahas nasabnya, mansubnya. Dia dimansubkan, dinasabkan dengan apa? Tunsabu bi hadfin nun. Baik. Bi hadfi an-nun. Baik. Kita simpan. Nah, bi hadfin nun. Hadfun nun dan contoh yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan contoh apa di situ? Lan. Yaf'ala. Baik. Kita perhatikan. Nah, lan yaf'ala. Lan yaf'ala. Kenapa di sini harus mansub? Kenapa af'alul khamsah di sini mansub? Karena adanya apa? Amil. Amil apa? Amil nasab. Mana amil nasab? Nah,
Sehingga ketika dia di sini dituntut harus dalam keadaan mansub lantaran adanya amil nasab yang mendahuluinya, maka nasabnya af'alul khamsah dengan apa Pak Haji? Dengan hadfun nun. Pada kata lan yaf'ala, antum jumpai nun di sini pada yaf'ala? Tidak antum jumpai. Kenapa tidak ada nun di sini? Karena adanya amil lan yang menuntut dia wajib dalam keadaan apa? Mansub, dinasabkan dengan adanya lan. Dan tanda nasab dari af'alul khamsah inilah yang dibahas tadi, yang disebutkan contoh juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau rahimahullah taala, yaf'ala, dia di sini adalah apa? Mansub. Dia di sini sejatinya nasab. Nah, tanda nasabnya apa? Hadfun. Kenapa hadfun? Karena antum tidak jumpai nun di sini. Maka ketika dia tidak ada nun di sini, lantaran didahului oleh amil yang menasabkannya, maka sudah bisa dipastikan dia di sini bagian dari af'alul khamsah. Maka ketika antum mengatakan lan yaf'ala, apa ini ya? Lan yaf'ala, dia fi'il madikah atau fi'il amarkah? Oh, saya ingat ini adalah af'alul khamsah misalnya. Pasti antum sudah bisa terka. Dia bagian dari af'alul khamsah. Baik. Nah, karena apa? Karena di sini setelahnya tidak ada. Dan dia pasti di sini masuk. Alas, kita buat contoh misalnya. Dua orang sedang menulis. Dua orang laki-laki sedang menulis. Apa? Yaktuba. Baik. Kita buat contoh. Dua orang laki-laki sedang menulis, maka yaktuba nih. Baik. Afwan. Yaktuban. Baik. Ini bermakna dua orang laki-laki menulis. Baik. Dia di sini mansub atau majrur? Marfu. Dari mana antum tahu? Dia marfu karena adanya apa? Subut. Karena subutun nun. Dia marfu subutun nun. Entah? Nah, kemudian yaktubani ini didahului oleh lan. Nah, maka menjadi apa Pak Edi? Mumtaz. Kenapa antum bisa katakan lan yaktuba? Masya Allah. Dan menuntut dia harus hadfu. Maka dari yaktubani menjadi apa, Lukman? Dari yaktubani menjadi lan yaktub. Yes. Maka menjadi lan yaktuba. Baik. Paham tak? Masyaallah. Sahirin? Paham? Ya Allah. Baik. Kemudian lan yaktuba ini antum jumpai yaktuba adalah mansubun wa alamatu nasbih hadfu harfin nun. Paham? Baik. Alhamdulillah. Kemudian misalnya dua orang laki-laki sedang duduk, yajlisani. Kemudian antum ingin buat dua orang laki-laki tersebut tidak akan duduk dengan lan. Maka menjadi apa, Hadik? Masya Allah. Yakulani. Ditambahkan lan menjadi lan ya kulah. Taib. Nah, kemudian yaqudani ditambahkan lan menjadi lan yaquda. Mana nunnya? Sahih. Mana nunnya? Tidak ada. Hadfun nun. Kenapa harus hadfun nun? Karena adanya amin nasab, yaitu berupa lan. Mafhum? Lukman? Baik. Misalnya antum dapatkan di situ yadhhabani. Dimasuki oleh lan maka menjadi mumtaz. Sahih Pak Haji? Masya Allah. Maka kaidahnya apa? Lan yadhhaba, dia mansub, tanda nasabnya dengan apa Pak Haji?
dengan hadfu an-nun. Allah barik fikum jami'an. Bisa dipahami sekarang maksud dari pembahasan kita malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Baik. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau mengatakan, memberikan contoh kepada kita, mithaluhu taqulu lan yaf'ala. Dan beliau mengatakan lan. Hadza harfu nafyi. Lan ini adalah harfu nafyi, huruf nafyi. Huruf nafyi. Yang maknanya apa makna nafi? Untuk menafikan, meniadakan. Nah, meniadakan. Kemudian wa nasbin, dan juga lan ini adalah nasab. Yang menasabkan. Wa istiqbalin. Juga dia untuk nafi akan datang. Menafikan yang akan datang. So, di dalam bahasa Indonesia penafian akan datang tidak akan. Tidak akan. Ini makna dari lan. Ini makna dari lan. Baik. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengatakan lan yaf'ala wa lan taf'ala wa lan yaf'alu wa lan taf'alu. Baik. Sudah kita ketahui kaidahnya tadi, tinggal dihilangkan apa? Nun. Apabila amil nasab masuk pada af'alul khamsah, maka nunnya tinggal dibuang saja. Tidak repot-repot lagi. Paham? Nah. Kemudian apa kata beliau rahimahullah taala? Selanjutnya beliau mengatakan fatahdhifu an-nun. Pada kata-kata yang beliau sebutkan tadi, walan taf'ala, walan yaf'alu, walan taf'alu, walan taf'ali, maka kesemuanya di sini nun dihilangkan. Nun dihilangkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walan taf'alu, kalian tidak akan melakukannya, mampu untuk melakukannya. Wa qala ta'ala wala yatamannaw, mereka apa? Tidak akan mengharapkannya. Tidak akan mengharapkannya. Wa qawluhu, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, walan taf'alu. Di sini contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan bab pembahasan kita, yaitu hadfu harfin nun. Berkaitan dengan af'alul khamsah, yang dimana af'alul khamsah yang di sini mansubun dengan apa? Hadfu harfi an-nunnya. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hudhifatin nun wa asluha taf'aluna wa qawluhu walad yatamannaw. Hudhifatin nun wa asluha yatamannawnahu. Baik. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika antum mengatakan walan taf'alu ini, nunnya dihilangkan, kata beliau. Hudhifatin nun dihilangkan. Asluha, yang dimana asalnya adalah taf'aluna. Taf'aluna ini ketika apa? Rafa. Ketika marfu. Karena apa? Karena rafanya dengan subutun nun. Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang menyebutkan wala yatamannahu, kata beliau, hudhifatin nun wa asluha yatamannawnahu. Nunnya juga di sini dihilangkan. Tidak ada. Yang dimana padahal yang asalnya adalah apa? Yatamannawnahu. Ada nun enggak pada yatamannawnahu? Ada nun di situ? Ada nun. Yatamannawnahu. Nah. Baik, setelah waw. Nah, asalnya. Namun ketika dimasuki oleh amil nasab, maka nunnya dihilangkan. Ini kata beliau. Walihadza lamma ja'at manfiyatan bila qala Allah Ta'ala wala yatamannawnahu abadan. Oleh karenanya kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada atau masuknya huruf nafi dengan menggunakan la di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala yatamannawnahu abadan fi suratil Baqarah wala yatamannawhu wa fi suratil Jumu'ah wala
Ini butuh sedikit penjelasan. Baik. Apa kata beliau tadi? Kita lihat wala ya teman. Nah, man now ya teman now. Baik, ya teman now nahu. Baik. Ini wala teman now nahu. Satunya lagi di dalam ayat yang lain. Walan yataman taib yataman nau. Ada perbedaan nggak antara dua kalimat ini? Baik, ada perbedaan? Baik, jelas perbedaan. Wala yatamannawnahu. Antum baca saja sudah berbeda bacaan. Dengan wala yatamannawhu. Walan yatamannawhu. Wala yatamannawhu dengan walan yatamannawhu. Beda? Beda. Bedanya di mana? Kata beliau rahimahullah ta'ala, lamma ja'at manfiyatan bila. Ketika datang, ketika masuk huruf nafi dengan menggunakan apa? La. Ini maksudnya. Baik, afwan. Huruf nafi menggunakan la. Maka di situ apa kaidahnya, Hadi? Iqra. Hah? Nah? Taib. Berubah apa tidak? Berubah apa tidak? Berubah enggak? Yatamannawnahu di sini. Apa thubut dia? Tetap. Tetap. Menunjukkan dia di sini wala yatamannawnahu di sini adalah marfu karena thubut apa? Nun. Nun tetap. Maka di sini masuk dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la ini walaupun masuk pada yatamannawnahu ini tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi apa? Dari yatamannawnahu. Karena dia di sini sejatinya adalah marfu. Berbeda ketika yang masuk adalah lan. Ketika yang masuk adalah lan. Paham toh? Ketika yang masuk adalah lan, karena lan adalah amil apa? Amil nasab. Apa? Beda halnya ketika yang masuk la. Lam. Lam yang masuk, dia bukan bagian dari amil nasab. La nafiyah. Hanya untuk menafikan saja. Namun tidak masuk kategori amil. Ini amil nasab. Ini amilnya. Dia di sini tidak masuk kategori amil nasab. Tidak masuk. Tidak masuk. Lan inilah yang masuk kategori amil nasab. Ketika lan masuk kategori amil nasab, maka dituntut antum af'alul khamsah ini wajib hadfu afnu. Ketika lam bukan bagian dari amil nasab, maka dia tetap nunnya. Tubutun nun. Paham tuh? Allah yabarisika. Ini yang pertama. Nah, sudah bisa dipahami, Lukman? Alhamdulillah. Nah, kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menyebutkan wa fi suratil Jum'ah wa la yatamannawnahu li'anna la tunsabu. Nah, ini alasannya. Antum garis bawahi di situ. Poin penting perbedaan antara la wa la yatamannawnahu abadan dengan walan yatamannawhu. Alasannya kenapa? Dia di situ thubutun nun ketika dimasuki oleh lam. Alasannya adalah li'anna lam latan siap afu. Dikarenakan lam di situ dia tidak menasabkan. Karena dia bukan bagian dari amil
nasab. Nah, walan dan adapun lan tansibu, dan lan dia di sini dia menasabkan. Jika lan adalah amil nasab, maka wajib antum hilangkan nun ketika masuk lan pada af'alul khamsah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yu'jibuni an tafhamu. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau. Yu'jibuni an tafhamu. Saya merasa kagum. Saya kagum akan engkau paham. Saya kagum akan paham. Akan engkau memahami suatu urusan misalnya. Maka di sini kita perhatikan kata yu'jibuni an tafham. Tafhamu dia bagian dari af'alul khamsah. Tafhamu di situ ada nunnya? Tidak. Menunjukkan dia di sini marfu atau mansub? Mansub. Apa alasan antum katakan dia adalah mansub? Karena adanya an yang merupakan masdariyah. Nah, yang membentuk di situ masdar muawwal. Yu'jibuni an tafhamu. Yu'jibuni an tafhamu. Yang membuat saya kagum adalah apa? Engkau paham. Yang membuat saya kagum adalah engkau paham. Yang masdar muawwal ini posisinya sebagai fa'il. Nanti akan kita bahas. Insyaallah. Dan antum jumpai an tafhamu di situ tanpa nun. Atau kita katakan hadfu harfin nun, nunnya dihilangkan. Alasannya lantaran tafhamu, an tafhamu adalah apa? Didahului oleh amil nasab yaitu an. Baik. Mafhum? Alhamdulillah. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala kembali memberikan contoh kepada kita. Au yu'jibuni an tafhamuna. Nah, maka kata yang mengatakan yu'jibuni an tafhamu atau yu'jibuni an tafhamuna, yang benar yang mana? As-sahih kata beliau, yang benar adalah an tafhamu. Antum garis bawahi di situ. As-sahih yang benar adalah an tafhamu. Ini yang benar. Nah, karena ketika antum dapatkan an tafhamu, ketika ada orang mengatakan yu'jibuni an tafhamuna, pasti salah. Pasti salah. Karena yang benar adalah hadfu harfi nun. Nun harus dihilangkan karena dimasuki oleh an, ambil nasab. Sudah? Nah, kalau kulta, jika engkau mengatakan yu'jibuni an tafhamuna, lakana khata. Kalau antum katakan yu'jibuni an tafhamun, saya kagum dengan engkau paham. Maka di sini perkataan yang salah. Ini salah kata beliau. Li'anna al-af'al al-khamsata tunsabu bihadfin nun. Dikarenakan af'alul khamsah dia dinasabkan dengan menghilangkan nun. Nah, kemudian tukhatibul mar'ah. Misalnya antum lagi mengkhitbah nih, mar'ah kata beliau. Mengkhitbah seorang wanita. Masya Allah. Lagi mengkhitbah atau prosesnya lah. Takul, engkau mengatakan yu'jibuni an tata'addabina. Nah, saya kagum dengan adabmu. Dengan akhlaknya. Saya kagum dengan engkau adalah wanita yang berakhlak. Misalnya, wanita yang beradab. Jika antum mengkhitbah. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Ini salah. Mana yang salah? Yang salah adalah anta ta'addabina. Di situ ada nun. Adanya nun. Dan ini yang salah. Karena seharusnya ketika antum katakan yu'jibuni an tata'addabi. Tidak boleh antum tubutkan nunnya. Tidak boleh antum tetapkan nunnya di situ.
harus dihilangkan. Karena anta ta'addabi di sini dimasuki oleh amil nasab dan menuntut dia dalam keadaan mansub wa alamatu nasbihi hadfu harfi nun. Allah barik fikum. Baik. Wa madza naqul? Apa yang kita katakan? Kata beliau, yu'jibuni anta ta'addabi. Kita harus katakan, aku kagum atas engkau yang beradab. Anta ta'addabi. Di situ tanpa adanya nun. Betul? Tanpa adanya nun. Ini yang benar. Baik. Kemudian beliau menambahkan bil ya dengan adanya ya. Ya di sini ya apa? Ya mukhatabah. Ini dinamakan dengan ya mukhatabah. Untuk mengetahui bahwasannya pelakunya siapa? Seorang wanita. Seorang wanita. Mukhatabahnya adalah wanita. Sudah? Wala taqul, dan tidak boleh antum katakan tata'addabina. Ini salah. Lianna al-af'al al-khamsah tunsabu bihadfin nun. Sama alasannya. Dikarenakan af'alul khamsah dia dinasabkan dengan menghilangkan nun. Taib. Nah, wal nu'rib. Nah, maka misalnya kita mengi'rab, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan taf'alu. Walan taf'alu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walan taf'alu. Dan kalian tidak akan melakukannya. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukannya. Lan, kata beliau dalam i'rabnya, ini kita masuk bab, yakni i'rab dari yang kita bahas tadi. Lan, pada kata walan taf'alu, lan adalah harfu nafyi. Di sini harfu nafyi, huruf nafyi. Wa nasbin, dan juga harfu nasbin. Huruf nasab, apa maksudnya? Dia menasabkan, memiliki amalan yang menasabkan fi'il setelahnya. Kemudian wa istiqbalin, dan juga adalah huruf istiqbal, bermakna untuk masa akan datang. Harfu nafyin, dia huruf nafyi, li'annaka law qulta. Nah, dikarenakan jika engkau mengatakan lan taf'alu, kalian tidak akan melakukannya, nafaita al-fi'la, engkau menafikan fi'il tersebut, engkau menafikan perbuatan tersebut. Wa nasbin, dan nasab. Tadi kata beliau dia adalah harfu nafyin dan juga adalah harfu nasbin, lan ini. Dan nasab, apa maknanya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Wa nasbin maknanya, kenapa beliau mengatakan nasbin? Li'annaha tansibul fi'lah. Dikarenakan lan ini menasabkan fi'il setelahnya. Wa istiqbalin, dan huruf istiqbal. Apa makna istiqbal? Alasannya adalah li'annaha apa? Tuhawwilul mudhari'a ila mustaqbal. Dikarenakan ia merubah fi'il mudhari' yang bermakna sekarang menjadi makna akan datang. Tahwil. Paham tak? Baik. Al-mudhari'u yasluhu lil hali wal istiqbal. Fi'il mudhari' itu bisa bermakna untuk waktu sekarang dan juga untuk waktu akan datang. Ini fi'il mudhari' kata beliau. Lakin qad taqtarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil madhi. Akan tetapi terkadang fi'il mudhari' ini dia bergandengan dengan atau digandengi oleh huruf-huruf yang merubahnya, yang tadinya bermakna sekarang atau akan datang, namun dengan masuknya huruf-huruf tersebut boleh dia bermakna madhi. Nanti ini pembahasannya secara detail akan kita bahas. Dia boleh bermakna madhi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekali lagi, ketika beliau menyampaikan demikian, menunjukkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah orang yang ahli bahasa. Antum perhatikan syarah beliau, pembahasan beliau.
tinggi pembahasan ini. Baik. Wa qad taqtarinu bihi hurufun tuhawwilhu lil mustaqbal. Dan terkadang dia bergandengan dengan huruf yang untuk apa? Mustaqbalnya. Baik. Wa qad taqtarinu bihi hurufun tuhawwilhu lil hal, dan juga terkadang berkaitan dengan huruf yang apa? Untuk makna sekarang. Falan tuhawwilhu lil mustaqbal, dan adapun lan ini merubahnya atau menuntutnya fi'il mudhari' tersebut bermakna untuk waktu akan datang. Wa nuridu bil mustaqbal ma ba'da zaman at-takallumi walau bil lahzatin, dan yang kita maksudkan dengan mustaqbal tersebut adalah setelah waktu antum berbicara. Meskipun sebentar waktunya. Meskipun 1 menit, 2 menit setelahnya, itu namanya mustaqbal. Akan datang. Baik, yakni la nuridu bil mustaqbali al-mustaqbal al-ba'ida. Kita tidak bermaksud, yang dimaksudkan mustaqbal di sini adalah mustaqbal yang jauh, tidak. Nuridu bil mustaqbali ma ba'da zaman takallumi walau bi lahzatin. Namun yang kita maksudkan dengan mustaqbal adalah zaman setelah antum berbicara, meskipun 1 menit, 2 menit setelah antum berbicara. Ini namanya mustaqbal. Kata beliau. Baik, ya khani fi din rahimani rahimakumullah. Bisa dipahami ini semua? Bisa dipahami pembahasan kita? Insyaallah ta'ala. Baik. Karena sudah agak larut dan antum juga sebagian mungkin ada yang aktivitasnya agak berat tadi siang. Nah, mungkin kita cukupkan pembahasan kita dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya dengan lan taf'alu, masih berkaitan dengan ya batu hadfin nuni anil fathah ini. Baik. Mungkin kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan teman-teman yang ikut belajar via online, saya ucapkan jazakumullahu khairan atas ihtimamukum, atas ihtimamnya antum, perhatian antum semua karena telah mengikuti belajar kami. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.